Kemudian Dok, perihal topik kita pada malam hari ini, yakni patuhi pantangan atau atur makan. Nah, ini bagi penderita yang sudah menderita diabetes ataupun yang masih sehat, agar terhindar dari diabetes tuh lebih baik mematuhi pantangan atau mengatur pola makan yang benar, Dok. Seperti apa, Dok? Saya selalu guyon kalau pasienku sama pasienku, Mas. Saya ngomongin gini, lihat raiku, aku ki wong Cina. Saya tuh orang Cina. Orang Cina itu punya pedoman. Hidup cuma sekali. Kalau makan nggak enak, mendingan pilih mati. Orang Cina itu pantang dibilang pantangan. Ya, jadi gini loh. Banyak orang diabetes akhirnya dipantangin ini, dipantangin itu. Nah, ketimbang bicara soal pantangan, lalu kemudian bikin catatan sederet, ini boleh, itu nggak boleh, ini boleh, itu nggak boleh. Maka saya selalu mengajarkan kepada pasien, yuk belajar yuk. Nah, ini penting. Belajar apa? Belajar untuk membedakan antara yang kamu makan itu makanan orang atau dagangan orang. Nah, ini penting. Nah, ya, problemnya adalah banyak orang mengandaikan semua yang didagangin bisa dimakan. Ya, padahal tidak. Nah, itu sudah keluar di screen ya. Jadi saya selalu mengatakan yang disebut dengan makanan orang ya, makanan lah, makanan yang Gusti Allah gawe toh. Makanan yang Tuhan berikan itu biasanya kan, bukan biasanya, selalu yang mau dimakan ada dulu, baru yang makan diciptakan kemudian. Betul nggak, Mas Alvin? Ya, ya, nggak ada kan Tuhan menciptakan kuda lupa bikin rumput, nggak mungkin toh ya. Jadi itu ciri yang paling khas. Yang mau dimakan ada dulu. Ya. Jadi sebelum kita lahir itu sudah ada itu. Ya, sebelum umat manusia ada, itu sudah ada sayur, ada buah, ada telur. Ya, ayam sama manusia duluan mana diciptakan? Ayam, gitu. Nah, itu namanya makanan. Nah, sementara yang namanya dagangan terbalik, Mas. Yang mau makan ada dulu. Nah, ini dia. Kalau perlu disurvei bakal laku apa enggak. Ucuk, tahu-tahu makanannya nongol. Nah, itu. Jadi duluan mana? Umat manusia atau sosis? Duluan umat manusia. Ya, jadi sosis adalah dagangan. Ya, jadi bisa kita bayangkan bahwa ini memang bercanda, tapi maksud saya adalah coba biasakan makan makanan utuh, biasa makanan yang berasal dari alam. Ya, hindari makanan proses. Singkatnya seperti itu. Nah, itu sebabnya kenapa yang disebut dengan makanan beneran, ya, itu selalu bukan cuma sekedar sehat, itu tidak perlu dibela sama ahli gizi, nggak perlu. Ahli gizi itu nggak perlu membela sayur, buah, telur, ayam, ikan sehat. Memang dari sononya sehat, Ya, tetapi kalau misalnya Mas Alvin tiba-tiba bikin tiramisu, mungkin Mas Alvin mau nyewa dokter dok endorse dong dok, supaya ketok bagusnya di mana, sehatnya di mana. Ini semua coklatnya organik, gulanya organik, semuanya organik loh dok, boleh ya. Akhirnya apa? Anda membutuhkan ahli untuk membela Anda. Itu ciri dari dagangan kayak gitu, dibelain biasanya. Nah, ciri yang berikutnya lagi, yang disebut dengan makanan orang, itu biasanya nggak punya stiker. Ya, nggak ada telur ada stikernya. Terong ada stikernya. Memang dimakan sebagai kebutuhan. Ya, nggak perlu ditulisnya terong berapa antioksidan, kalorinya berapa, ya toh. Ya, tapi kalau seandainya Mas Alvin punya industri nih, membuat segala macam kecap, saus, ya segala macam saus, biskuit-biskuitan, roti-rotinan, pasti Mas Alvin harus tunduk, harus membuat label. Betul apa enggak? Ya, yang menjelaskan ini isinya apa aja. Oke, sebentar. Label itu tujuannya buat siapa? Buat yang beli atau buat yang bikin? Buat Tebak, Mas. Yang beli dong, Dok. Kan buat informasi kan? Ngaco. Buat yang bikin. Sebab kalau ada apa-apa sama Anda dan saya, saking doyannya, kecanduan, loh kan diciptakan untuk kecanduan. Nek ono opo-opo karo kowe karo aku. Yang bikin bilang apa? Loh wis tak tulis kok. Hayo. Nah, ini yang saya selalu ajarkan kepada pasien-pasien saya. Literasi. Banyak orang Indonesia baca label kemasan itu cuma sebatas tanggal kadaluarsa. Itu toh. Itu aja bisa disetip, Mas, bisa diganti. Ya, tak pernah, ini dia, nggak pernah tahu, nggak pernah baca, ini komposisi maksudnya apa. Nah, Anda tahu nggak,
kebutuhan gula Anda berapa, dan ini isinya apa aja. Anda tahu nggak artinya pengapa? Anda tahu nggak artinya anti-caking agent itu artinya apa? Hydrogenated vegetable oil, nah itu dia tuh bahasa-bahasa ajaib. Begitu semakin banyak bahasa ajaib dalam label-label makanan kemasan itu, sebaiknya Anda mulai berhenti dengan makannya. Itu aja. Nah, lalu kemudian yang saya bilang tadi, makanan beneran itu, makanan orang biasanya memang mempunyai keahlian kita untuk memilih, meracik, dan mengolah. Jadi, seperti misalnya saya mau bikin bumbu garang asem. Garang asem mau bikin bumbu pepes. Saya kalau ke pasar pasti tak pilihin tuh ya. Bawangnya nggak boleh jamuran, ya kan? Ayamnya nggak boleh bawa amis. Lah, yang namanya cabenya masih seger-seger gitu loh. Nah, tapi kalau seandainya beli garang asam udah jadi, ya, atau misalnya saya beli sesuatu yang udah dipack-packan, kan hanya Tuhan sama yang bikin yang tahu, Mas. Jadi saya selalu mengajarkan bagi keluarga-keluarga Indonesia, yuk kita mulai masak. Itu penting untuk merawat diri, karena dari penelitian di negara Barat, Mas, beberapa negara Jepang, kita di rumah, ya itu risiko terkena diabetesnya, risiko obesitasnya itu jauh turun ketimbang orang yang nggak pernah masak. Ya, berarti memang intinya makanan yang semakin banyak melalui proses masakan semakin banyak menjadi pengaruh terhadap sejumlah penyakit, ya dok ya, bisa dikatakan seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.